Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan pentingnya berpikir kritis serta memahami bahwa berpikir kritis harus jelas konteksnya. Persepsi. Dalam era digital ini, informasi begitu banyak tersedia dalam berbagai bentuk dan cara, kadang tidak mudah membedakan suatu informasi. Akibatnya banyak terjadi peristiwa merugikan bahkan membahayakan nyawa orang akibat salah satu berinterpretasi informasi atau mengambil keputusan yang salah akibat pemahaman informasi yang salah atau kurang tepat. Pertanyaan pematik. Berpikir kritis adalah keterampilan intelektual yang sangat penting harus dimiliki oleh setiap individu, terutama bagi siswa SMA yang sedang membanggakan kemampuan akademik dan persiapan untuk masa depan mereka. Berpikir kritis tidak hanya berarti mengkritisi atau meragukan segala sesuatu, tetapi lebih kepada kemampuan atau untuk memahami, menganalisis dan mengevaluasi informasi secara objektif. 1. Apakah yang dimaksud dengan berpikir kritis? 2. Apa yang mungkin terjadi jika kita tidak menggunakan berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari kita? 3. Apa manfaat berpikir kritis bagi kita? 4. Apakah ada yang ingin menjadi seorang pemimpin? Pengantar berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk menganalisasi, mengevaluasi, dan membuat keputusan yang logis dan rasional berdasarkan fakta dan bukti yang tersedia. Dalam berpikir kritis, seorang harus dapat mempertanyakan informasi, mengidentifikasi argumen yang valid, dan mengevaluasi kelemahan dan kekuatan untuk argumen sebelum membuat keputusan atau mengambil tindakan. Proses berpikir kritis dimulai dengan mengetahui serta meningkatkan pemahaman serta mengenai topik yang sedang diberikan. Contoh, jika berpikir mengenai bagaimana cara memperbaiki perangkat komputer, kita pasti memerlukan pengetahuan mengenai cara kerja perangkat komputer dan sumber permasalahan sehingga menjadi kerusakan. Pada proses ini terjadi usaha meningkatkan pemahaman. Oleh karena itu, yang terjadi dalam proses ini adalah seorang meneliti tentang apa yang dipikirkannya. Langkah berpikir kritis adalah menerapkan pikiran ke dalam tindakan atau aplikasi. Jika tidak dapat mengaplikasikan pemikiran dan pengetahuan dalam kehidupan nyata, maka sungguhnya kita belum mengetahui dengan benar mengenai pentingnya berpikirkan hal sesuatu. Berikut manfaat mengasah kemampuan berpikir kritis siswa. 1. Kemerdekaan berpikir. Seorang yang memiliki kemampuan berpikir kritis adalah orang yang punya rasa ingin tahu yang tinggi. 2. Berani melakukan suatu akan keputusan sendiri setelah melakukan eksplorasi diri dan evaluasi. 3. Percaya diri dengan pendapat diri sendiri dan yakin terhadap keputusan yang akan dibuat. 4. Open-minded. Seorang yang memiliki kemampuan berpikir kritis akan mempunyai rasa penasaran yang tinggi terhadap suatu pernyataan untuk memahami secara menyeluruh. Hal tersebut dijadikan seorang kita bisa menerima pendapat orang lain. 1. Pengertian kritis. Tentunya dalam konteks berpikir kritis, istilah kritis di sini bukanlah mengacu pada keadaan genting atau gawat yang sedang menentukan berhasil atau tidaknya suatu usaha. Istilah kritis di sini mengacu pada bersifat tidak lekas percaya atau selalu berusaha untuk menemukan keliruan dalam suatu penganalisaan. Kata kritis berasal dari bahasa Yunani yaitu kritikos atau kriterior, dan kritiko berarti mempertimbangkan, sedangkan kata kriterior mengandung makna ukuran baku atau standar, sehingga secara etimologi kata kritis mengandung makna pertimbangan yang didasarkan pada satu ukuran yang baku atau standar. 2. Karakteristik pemikir kritis. Seorang yang berpikir kritis memiliki sejumlah karakteristik antara lain sebagai berikut. 1. Mengemukakan pertanyaan-pertanyaan dan masalah penting, merumuskan secara jelas dan teliti. 2. Mengumpulkan dan menilai informasi-informasi yang relevan dengan menggunakan gagasan abstrak untuk menghasilkannya dengan efektif. 3. Menarik kesimpulan dan solusi dengan alasan yang kuat, bukti yang kuat, dan mengujinya dengan menggunakan kriteria dan standar yang relevan. 4. Berpikir terbuka dengan menggunakan berbagai alternatif sistem pemikiran dengan mengenali, menilai, dan mencari hubungan antara semua asumsi, aplikasi, akibat-akibat praktis. 5. Mampu mengatasi kebingungan, mampu membedakan antara fakta, teori, opini, dan keyakinan. 3. Berpikir kritis dalam mengambil keputusan. Berikut adalah beberapa langkah penting yang berpikir kritis saat mengambil keputusan. 1.
1. Identifikasi masalah atau keputusan yang harus dibuat. Langkah pertama adalah mengidentifikasi dengan jelas masalah yang harus dikerjakan atau keputusan yang harus diambil. Pastikan Anda memahami dengan baik apa yang perlu Anda selesaikan. 2. Kumpulkan informasi. Dalam langkah ini Anda harus mengumpulkan semua informasi yang relevan terkait dengan masalah atau keputusan tersebut. Ini bisa berupa data, fakta, pandangan orang lain, atau riset yang relevan. Analisis. Setelah memiliki informasi yang cukup, berpikirlah secara kritis tentang semua elemen yang telah Anda kumpulkan. Pertimbangkan kendala sumber informasi, pertimbangkan asumsi yang mendasarinya, dan identifikasi argumen yang mendukung atau menentang setiap pilihan. 4. Identifikasi alternatif. Pikirkan tentang berbagai alternatif atau pilihan yang tersedia untuk Anda. Jangan terjebak pada suatu solusi saja. Cobalah untuk menemukan sebanyak mungkin opsi yang mungkin. 5. Evaluasi alternatif. Setelah mengidentifikasi alternatif, kita nilai setiap opsi berdasarkan kriteria yang relevan. Pertimbangkan berbagai faktor termasuk dampak positif, negatif, biaya, waktu, nilai pribadi Anda.